bisa menyampaikan materi. Mewakili Bapak Rektor dan seizin Ibu Bapak semuanya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar pelatihan dan coaching untuk penulisan buku ajar pada siang hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 secara resmi dinyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi niatan dan kegiatan baik kita. Selamat mengikuti webinar, sukses selalu dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Ya, baik. Terima kasih Prof. Agung atas sambutannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke acara inti yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Pak Dr. Rudi Agung Nugroho, MSI. Kepada Pak Rudi Agung, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nisa atas waktu dan kesempatannya. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Dr. Insinyur Mustafa Agung Sarjono. Yang saya hormati Pengelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mula Warman, serta Sentra Kekayaan Intelektual dan Mula Warman University Press, Bapak Zainal Arifin Eskom Mkom. Yang saya hormati pula narasumber yang sudah jauh-jauh datang walaupun secara virtual, pada Bapak Dr. Rahmat Kriantono dan Bapak Dr. Hari Purnomo, serta Bapak Muhammad Rizky dari Dipublish, serta hadirin semuanya yang menghadiri webinar ini baik melalui Zoom maupun live streaming di YouTube Unmul TV. Mohon izin untuk bisa memandu acara ini. Pada kesempatan kali ini kita mendapatkan 3 materi yang luar biasa. Nanti kita akan bagi menjadi 3 tahap. Pembicara pertama, kedua, dan ketiga, baru nanti akan dilanjutkan dengan diskusi. Mohon izin, yang pertama akan saya pandu, kesempatan pertama nanti kepada Bapak Rahmat Kriantono, PhD, dari Universitas Brawijaya. Sebelum Pak Rahmat memulai, saya akan mencoba membacakan sedikit resume beliau. Ini mohon maaf, saya rangkum Pak Rahmat karena juga panjang sekali, ada sekitar 30-an halaman ini. Bapak Rahmat Kriantono, PhD, lahir di Surabaya pada tanggal 29 Maret 1973. Saat ini beliau sebagai dosen tetap di Universitas Brawijaya Malang, Indonesia, dan menempati ketua program studi S2 Komunikasi dari tahun 2017 hingga sekarang. Bidang keahlian beliau yaitu kehumasan, media, krisis manajemen, dan komunikasi. Pendidikan yang ditempuhnya S1 serta S2 itu berasal dari Universitas Airlangga Indonesia, sedangkan program doktoralnya ini adalah berasal dari Edith Cowan University, Western Australia. Posisi saat ini, posisi penting yang pernah dijabat oleh beliau yaitu sebagai tim ahli bahasa, merumuskan Kamus Komunikasi Kemendikbud, kemudian sebagai koordinator tim ahli kehumasan Sesditen Dikti, Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Kemenristek Dikti, serta anggota tim strategi komunikasi Belmawa Kemenristek Dikti. Serta beliau juga pernah menjadi reviewer beberapa jurnal nasional serta internasional, dan yang terkait dengan acara hari ini sudah banyak buku-buku yang sudah beliau terbitkan ber-ISBN, dan luar biasa citasinya di Google Scholar sangat tinggi sekali, mungkin bisa dicek nanti di Google Scholar. Saya catat di sini ada 13 buku yang sudah beliau terbitkan dan dipakai untuk pembelajaran. Tanpa memperpanjang waktu lagi, kami persilahkan waktu pemaparan materinya untuk Bapak Rahmat Kriantono, PhD, sekitar 20 menit. Nanti kita lanjutkan dengan pemateri berikutnya. Waktu dan tempat kami sampaikan Pak Rahmat. Matur nuwun Pak Agung, Dr. Rudi Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya sangat senang bisa bersilaturahim meskipun hanya melalui virtual ya. Sebenarnya saya itu kepingin juga ini datang ke Kalimantan langsung ya.
terakhir ketemu dengan Pak Rudi Agung 6 tahun yang lalu, sempat ngobrol-ngobrol ya. Ya semoga saja setelah COVID ada kesempatan bersilaturahim langsung dengan teman-teman di Universitas Mula Warman ini. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan Universitas Mula Warman serta Bapak Ibu para dosen. Ya. Saya langsung saja karena waktunya 20 menit. Mohon izin Pak Rudi untuk bisa share. Ya. Oke. Nah, ini bisa dilihat nggih, Bapak Ibu. Jadi ini saya bermaksud untuk berbagi, sharing pengalaman saja karena saya yakin Bapak Ibu juga sudah punya sudah punya pengalaman dalam menulis buku ya. Sedikit saya informasikan bahwa saya ini spesialis menulis buku-buku teori, buku-buku mata kuliah, bukan buku yang lain ya, seperti buku fiksi atau yang membahas sebuah fenomena di luar mata kuliah ya, bukan buku pelajaran. Itu saya hanya fokus ke situ selama ini. Ya, jadi mungkin yang akan saya sampaikan ini hanya pada buku-buku ajar ya, atau mungkin juga buku-buku referensi saja. Nah, saya ingin sampaikan kenyataan terlebih dahulu bahwa produksi buku di Indonesia masih rendah. Ya, apalagi di situasi pandemi ini, saya kira ini mengalami penurunan ya peredaran buku-buku di Indonesia. Kenapa? Ya pertama saya lihat masyarakat kita itu secara umum ini budaya tontonan ya, budaya ngobrol masih tinggi ya. Apalagi ini saya punya tesis ya, Amerika Serikat kenapa kok maju, kenapa kok lebih rasional ya? Karena mereka ini kurang lebih 1000 tahun itu mengalami budaya membaca, yaitu surat kabar pertama terbit tahun 1000 ya. Masyarakat Amerika Serikat itu termasuk juga di Eropa ya, itu mendapat terpaan televisi itu baru sekitar tahun 1900-an. Jadi hampir 1000 tahun mereka membaca, sehingga otak sebelah kanan kalau nggak salah itu yang kemudian banyak distimulasi sehingga mereka lebih rasional. Nah, sementara orang Indonesia koran baru masuk sekitar ketika zamannya Budi Utomo ya. Tetapi sekitar tahun 1950-an itu sudah mulai masuk televisi. Jadi budaya membaca belum terbangun, kita sudah mendapat asupan budaya tontonan, budaya televisi. Apalagi sekarang internet ya, sejak tahun 1990-an masyarakat kita sudah berinternet. Jadi itu yang terjadi di masyarakat kita sekarang. Kemudian budaya melek huruf juga masih terlambat ya, meskipun sudah mulai banyak yang sudah bersekolah gitu ya. Kemudian perkembangan teknologi komunikasi ya, ini membuat masyarakat kita itu menjadi masyarakat yang berbudaya instan ya. Ini fakta membuktikan Bapak Ibu ya, bahwa kita ini termasuk bangsa yang akses internetnya, pengguna internetnya luar biasa, tetapi di satu sisi yang lain ya, penggunaan internet lebih banyak pada Facebook ya, YouTube ya, yang semuanya itu lebih banyak hiburan ya. Nah, sementara untuk misalnya penggunaan untuk penulisan ilmiah kita masih kurang. Nah, hal ini membuat sumber informasi bergeser dari buku printed ya menjadi e-book atau artikel dari blog atau hasil googling lainnya. Nah, kemudian bisa muncul budaya instan ya, budaya manja dan malas berpikir ya, karena semua sudah hanya dengan kata kunci sudah muncul ya, kemudian di copy paste, dan budaya tontonan dan ngobrol, sehingga kemudian ketika kuliah ya, menunggu dosen itu paling kalau nggak ngobrol kemudian membaca buku, membaca majalah. Nah, sekarang membaca buku, membaca majalahnya hilang, ngobrolnya tetap,
diganti dengan HP-an, dengan internetan. Ini fakta di masyarakat kita. Nah, kondisi yang lain Bapak Ibu saya sampaikan, hibah dikti, kita sudah punya hibah dikti, tapi menurut saya nilainya kecil ya. Nilai kecil itu ya kalau kita ingin membuat buku yang bagus itu bisa 2 tahun ya, bisa lebih bahkan. Sementara untuk mendapatkan hibah, terakhir saya mendapat hibah itu 20 juta potong pajak ya. Itu menurut saya masih terlalu kecil dengan usaha kalau menghasilkan buku yang bagus. Kemudian transparansi dalam seleksi ya. Saya punya pengalaman langsung ya, yang kemudian saya tahu bahwa seleksi di dalam dikti itu transparansinya masih perlu ditingkatkan lagi. Ya, royalti ya, mungkin ini Bapak yang dari penerbit ya nanti bisa menyampaikan ya. Tetapi di sejumlah penerbit yang saya ketahui royalti masih rendah. Ya. Itu mungkin sekitar 10% ya, bahkan ada yang 7% ya, ada yang 12,5% dari penjualan. Sementara yang banyak mendapatkan keuntungan itu dari toko bukunya. Kemudian kita sudah sebenarnya punya apresiasi, yaitu dimasukkannya dalam angka kredit ya angka kredit. Tetapi kan ini kemudian tetap terpisah ya, antara hak cipta dengan buku itu ternyata dipisah. Kalau sudah punya didaftarkan sebagai hak cipta, maka bukunya sudah tidak bisa diajukan lagi. Jadi disuruh memilih salah satu. Nah, saya kira ke depan ini bisa diubah gitu ya. Karena kan tidak semua buku itu bisa mendapatkan hak cipta, karena ada penilaian tersendiri. Ya. Kemudian ini apresiasi yang rendah, yaitu masih banyaknya bajakan, ya bajakan. Bahkan di Kota Malang ini, ya itu ada bajakan yang dalam tanda kutip legal gitu ya, seperti toko ya, tapi isinya juga ada buku-buku bajakan. Jadi ada legalisasi buku-buku bajakan, termasuk juga apresiasi rendah ini karena fotokopi ya. Kebiasaan kita juga ya, para dosen termasuk saya mungkin ya, menyuruh mahasiswa kemudian memfotokopi satu buku dulu. Nah ini saya kira untuk ke depan kebiasaan seperti ini perlu kita kurangi ya. Alhamdulillah saya sudah mulai mengurangi semenjak merasakan sulitnya membuat buku ya. Apresiasi terhadap para penulis ini saya kira perlu untuk kita kembangkan. Kemudian kita ini sering masih belum istilahnya ya, belum begitu bangga ya. Saya melihat sebenarnya karya-karya buku dosen-dosen kita ini tidak kalah ya dengan karya-karya buku-buku asing saya kira ya. Tetapi seringkali kita itu selalu merujuk kepada karya-karya orang asing ya. Kita menganggap kalau buku asing ya mungkin merasa lebih hebat gitu ya. Nah, saya kira ini budaya ini perlu kita kurangi ya. Kalau misalnya contoh kita mengajar, kita bisa juga menyampaikan ya, oh ini karya dari Pak Rudi, karya dari Pak Rahmat, ini buku ini. Jadi tidak semuanya kita merujuk kepada buku-buku asing ya. Insya Allah karya kita juga sudah banyak yang bagus. Nah, Bapak Ibu ya, ini saya cerita pengalaman ya. Saya cerita pengalaman saya, ya ini agak cepat karena 20 menit. Ya. Sekitar 27 tahun yang lalu, ketika saya masih kuliah, itu ada salah satu dosen saya, kebetulan masih ngajar sekarang ini masih teringat dalam pikiran saya. Waktu itu Bapak dosen saya mengatakan, jadi dosen itu kalau hanya mengajar, itu gampang. Ya. Nah, kalau ingin benar-benar menjadi dosen, ya kata dosen saya, ya jangan ngajar tok, tapi juga menulis koran, menulis buku, ya, menulis jurnal. Ya, alhamdulillah saya kira kita semua yang ada di forum ini, saya kira ini sudah kita lakukan ya. Ini alhamdulillah. Nah, perkataan Pak dosen saya itu benar-benar menjadi pemicu saya sampai sekarang. Ya, bahkan di forum ini saya ceritakan kembali. Ya, saya kira itu ilmu yang manfaat dari Bapak dosen saya, ya karena saya sebarkan ke banyak orang. Jadi menulis di koran, ya, kemudian menulis buku atau juga menulis di jurnal. Kemudian pengalaman saya ini, ya Pak Rudi dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya,
waktu itu ketika saya mengajar, saya menemukan ada salah persepsi terkait metode penelitian ya pada beberapa dosen. Nah, ini yang kemudian mendorong saya untuk menulis buku. Dan buku pertama saya adalah terkait dengan metode penelitian ya. Jadi misalnya ada mahasiswa yang curhat ke saya ya, kemudian dari curhatan mahasiswa tersebut ya, contoh misalnya ada dosen yang oh kamu ini kok ini judul ini nggak bisa, ini penelitian kuanti, nah, harus kuali, nah seperti itu ya. Padahal dalam pemikiran saya bahwa kuali dan kuanti itu tidak berdasarkan judul ya, tetapi pada pendekatan. Nah itu yang kemudian membuat saya menulis buku. Juga ini perlu membangun konsep diri yang positif. Jadi waktu itu ya sekitar tahun 2003 sekitar itulah ya, saya sering datang ke Gramedia. Ya, Gramedia, saya melihat-lihat buku. Ketika saya membaca buku, dalam pikiran saya muncul pikiran seperti ini. Loh, gini saja sudah bisa jadi buku. Kalau begini jadi buku, sebenarnya saya bisa ini. Nah, waktu itu ya tentu ini dalam hati saya ya. Ini yang kemudian mendorong saya. Ini yang dalam teori disebut nubuat yang dipenuhi sendiri. Kita berpikir positif pada diri sendiri dengan melihat contoh dari luar diri kita. Sekarang mengapa perlu menulis buku? Ya. Pertama, menambah nilai angka kredit. Ini saya kira kita semua sudah tahu nilainya ada yang 40, ada yang 20 ya. Dan ini sangat besar sekali, terutama kalau semakin tinggi jenjang kepangkatan ya, karena nilai untuk penelitian juga tinggi. Kemudian yang kedua, nambah duit. Nah, ini Pak Agung ya, nambah duit. Ini Pak Agung ini tahu sekali saya ya, ini harus nambah duit ini ya. Dulu sama-sama punya pengalaman cari duit bersama ya. Sekarang nambah duitnya itu saya bikin buku ya, nambah duitnya melalui royalti, alhamdulillah ya. Ini dalam 1 tahun 2 kali. Saya bikin buku, alhamdulillah nggak pernah keluar duit ya. Semua modal dari penerbit, cuman saya mendapatkan royalti 12,5% gitu ya. Dan ternyata 12,5% kalau kita bikin buku lebih dari 1 ternyata juga cukup untuk bisa beli nasi pecel lah ya, tambahan beli nasi pecel. Nah, kemudian yang kedua, Richard's Theory. Ya, Richard's Theory, sekalian bisa membaca literatur. Kalau kita menulis satu buku itu kita bisa baca bahkan lebih dari literatur ya, sehingga kadang-kala ketika mengajar itu masih ingat ya. Jadi kadang nggak perlu lagi membaca lagi karena apa yang kita baca ketika membaca itu masih ingat ya. Nah, membaca sambil menulis itu daya ingatnya lebih double. Juga promosi dan challenge ya. Promosi pemikiran ya, challenge pemikiran. Nah, ini kemudian self esteem dan branding ya. Membuat kita berbeda dengan dosen yang lain. Ini saya kira ya. Ada peluang ya. Tadi dibaca oleh Pak Rudi tadi, saya terlibat di kementerian. Itu ternyata ada salah satu kisah, ada salah satu kasubag di sana itu ya, cerita ke saya, dia mengajak saya untuk menjadi suaranya termute. Iya, maaf. Itu ya. Oke, jadi kemudian agama mengajarkan kita untuk mengembangkan ilmu. Ya, oke. Saya lanjutkan. Bapak Ibu mohon maaf, apakah bisa dibaca ya? Ini PowerPoint saya ya. Bisa. Jelas Pak Rahmat, jelas ya. Ini kok berhenti di PowerPoint-nya ini ya. Bisa. Maaf ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini yang tadi saya sebut ada semacam diferensiasi branding ya. Kalau Bapak Ibu menulis crisis management di Google Scholar, itu ternyata citasi saya tidak jelek amat. Kita berada di 5 ya, di ranking 5 untuk kata kunci crisis management. Ya, ini
ini juga dari buku. Sekitar 70% citasi saya itu dari buku, Bapak Ibu. Kalau jurnal, seringkali seberapa banyak Scopus ya. Orang Indonesia ini jarang membaca jurnal Scopus ya. Kadang Scopus itu ada yang tidak bebas untuk dibaca orang. Nah, ini kelemahan Scopus, keunggulan buku kalau melihat dari citasi. Nah, saya sedikit masih ada berapa menit ini Pak? Ada sekitar 15 menit lagi ya. Bagaimana menulis buku? Nah, ya mungkin untuk Bapak Ibu yang mungkin belum mulai menulis buku, saya berharap ini mulai dari sekarang ya. Pak Rudi, Pak Awang, ya, Pak Awang salam kenal. Saya contohnya, ini sekarang sudah mulai ini, badan saya sudah mulai gampang capek ini sekarang, sudah nggak bisa melekan seperti dulu ya. Jadi semakin bertambah usia itu untuk bisa menulis buku itu rasanya kok sekarang saya sudah mulai menurun ini Pak Awang ya. Terus terang saja ya, dibanding jadi saya menulis buku sejak usia 26 ya. Sejak usia 26. Dulu enak gitu menulis, bahkan sampai tidur jam 2 malam ya. Itu kuat kondisi badan. Sekarang sudah gampang masuk angin saya Pak Awang ya. Seperti itu. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu yang mungkin belum menulis buku, bisa dimulai dengan menulis modul, koran, blog, FB, Twitter, WA. Saya sering ya menulis di status Facebook, status ya, WA, kemudian saya copy paste untuk saya jadikan contoh ketika menulis buku. Jadi itu bisa dipakai. Kemudian yang berikutnya sesuaikan dengan aturan angka kredit Bapak Ibu ya, karena kita juga kepingin mendapatkan poin ya. Angka kredit itu buku panjang lebarnya berapa, kemudian jumlah halamannya berapa, yang sebagainya dan sebagainya. Nah, itu tolong disesuaikan dengan aturan didikti. Ya, saya pernah meminta secara khusus ya kepada penerbit ya untuk dicetakkan yang baru gitu ya, untuk menyesuaikan dengan aturan ini. Kemudian harus baru dan khas kalau bisa ya, yaitu baru bisa berarti benar-benar baru ya, belum pernah ada sebelumnya, atau sudah ada di luar negeri tapi belum diadopsi di Indonesia. Nah, sehingga betul-betul baru. Kemudian contoh yang praktis ya, seperti itu. Nah, ini saya kasih contoh buku saya Bapak Ibu ya. Ini sudah 2 kali edisi 2012-2015, halamannya 498. Jadi kemudian sampai dengan hari ini disitasi 204 kali. Buku ini pertama yang membahas tentang krisis manajemen ya, PR dalam pendekatan etnografi kritis. Nah, coba dicek di Google, kalau kata kuncinya itu ditulis ya, krisis manajemen etnografi kritis, itu di halaman pertama sejak tahun 2011 itu nama saya semua di situ. Jadi ini buku pertama di bidang ilmu sosial ya, etnografi kritis di bidang manajemen krisis sampai sekarang. Jadi saya kira ini juga menjadi menjadi diferensiasi ya. Nah, kemudian ini pengembangan dari disertasi saya ya Pak Rudi, disertasi saya. Makanya di halaman belakang ini semua penguji disertasi saya ya, saya minta untuk menulis. Saya izin, jadi ketika ujian dulu ya, ada yang menulis baru, ada yang saya ambil dari masukan-masukan beliau ketika menguji disertasi. Kemudian ini buku yang paling sukses ya, karena disitasi 8.045 ya. Buku ini sudah 8 kali dicetak ya. Nah, ini buku yang sampai sekarang itu contoh praktisnya yang paling banyak untuk bidang ilmu komunikasi penelitian. Kemudian ada yang baru Bapak Ibu ya, yaitu satu-satunya buku Indonesia ya yang membahas saturation iterasi rekursif. Ya, untuk untuk metode penelitian komunikasi. Nah, ini. Ya, kemudian juga buku pertama yang membahas teknik referencing APA. Nah, ini juga mungkin ini menjadi hal yang menjadi pertimbangan. Ini juga buku pertama yang sampai sekarang
itu membahas teori public relation ditambah dengan perspektif barat dan lokal. Ya, ini belum ada, ya belum ada. Mungkin bisa dicek juga di internet. Jadi buku yang bahas teori public relation itu sampai sekarang belum ada. Paling banyak itu biasanya teori dan praktek ya. Public relation, teori dan praktek. Tapi itu bukan teori gitu ya. Itu konsep-konsep. Ya, ini teori PR. Kemudian, ini juga, ini buku pertama yang membahas ilmu komunikasi dalam perspektif Islam. Nah, ini belum ada juga. Jadi sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang mungkin bisa menjadi diferensiasi. Ya, ini juga buku pertama public relation writing. Nah, kalau di Barat banyak ya, tapi untuk Indonesia public relation writing belum ada. Dan saya pertama membahas tentang hidden advertising. Ini juga belum pertama juga menulis tentang itu. Nah, jangan ditunda ya, ide langsung tulis. Kalau kebiasaan saya begitu ya, kadang pulang pergi ke kantor ya, tiba-tiba ada ide, langsung kemudian tiba di kantor, tiba di rumah, saya langsung tulis. Ini seringkali juga beda pendapat dengan istri ini Pak Awang ya. Ya, kadang pulang di kantor, pulang langsung saya buka laptop lagi gitu loh. Nah, ini kan jadi masalah sering ya, dianggap ini kok kerja tok aja. Padahal tuh ide muncul gitu loh ya, ide muncul. Kalau nggak langsung ditulis lupa seperti itu. Nah, kemudian kaya literatur ya, sekarang ini gampang ya, baca jurnal internasional, kemudian ada manajemen waktu ya, ini dan sebagainya. Nah, latihan menulis saya kira ini perlu ya di media, blog, FB. Ini sekarang peluangnya besar ya. Sekarang ini banyak media online yang peluang untuk menulis sangat besar. Gaya mengajar. Saya itu kalau melihat, saya suka buku saya tebal-tebal ya, tebal-tebal. Saya tidak pernah menulis buku di bawah 200 halaman ya. Nah, itu kenapa kok bisa tebal? Karena saya menulis dengan gaya mengajar. Jadi apa yang saya omongkan di kelas, itu saya tulis semua. Sehingga itu menurut saya bisa lebih memudahkan. Kemudian prinsip payung, ya, prinsip payung itu maksudnya begini, sekali dua, ini untuk teman-teman yang mungkin sekarang S3, ya, nah, itu peluang untuk bisa nulis jurnal, nulis buku, ya, nulis disertasi dalam waktu yang bersamaan. Ini yang saya lakukan. Ada dua buku tadi, ya. Itu yang saya merupakan kelanjutan dari disertasi. Nah, kemudian ilmiah, ya, ada data, ada fakta, ya, teknik referencing, kemudian opininya, opini ilmiah, bukan opini pribadi, kemudian bahasa, kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, misalnya penggunaan kata di mana itu perlu dihapus, ya. Kemudian marketing, kita juga membantu membantu penerbit ya. Kita juga membantu penerbit Bapak Ibu ya. Jadi saya terus terang saja dalam mengajar mahasiswa saya wajibkan membaca. Kenapa? Karena materi saya ada di tulisan itu. Ya. Nah, ini memang juga dosen yang lain ya rasan-rasan atau masa mahasiswa diwajibkan, mahasiswa disuruh baca gitu kan ya. Bagi saya nggak masalah ya. Yang jadi masalah itu kalau ada dosen yang di kampus ternyata menawarkan baju, menawarkan celana, itu yang jadi masalah ya. Jualan baju, jualan butik gitu ya, itu yang jadi masalah. Kemudian mudah dipahami ya dengan contoh-contoh praktek. Nah, yang terakhir Bapak Ibu ya, ini mengingatkan untuk kita semua bahwa ternyata agama itu dalam tanda kutip meminta kita untuk menulis buku ya. Yang pertama didalami buat Bapak Ibu yang beragama Islam ya. Sementara yang non Muslim mungkin bisa mencari di kitabnya masing-masing gitu ya. Nah, ada banyak perintah kita mengembangkan ilmu. Bahkan kita disuruh meminta ilmu. Nah, cara mengembangkan ilmu kalau enggak menulis buku itu rasanya bagi saya itu sulit ya. Kenapa? Karena menulis buku itu kita membaca sehingga ilmu kita bertambah. Ya, kemudian kita mendapatkan derajat ditingkatkan. Ya. Saya kira ini terbukti. Saya kira ini terbukti banyak kasus orang terkenal karena menulis buku. Ya, ya saya mengatakan ada peningkatan derajat gitu ya. Kemudian
Nabi sendiri bersabda menuntut ilmu itu wajib, gitu ya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu bagaikan kita berburu. Menuntut ilmu bagaikan kita berburu. Ya. Kalau kita mendapatkan hewan buruan, maka ikatlah buruanmu itu dengan tali yang kuat. Nah, menurut Ibnu Katsir, cara mengikatnya bagaimana? Yaitu dengan tulisan. Jadi ketika kita menulis, itu sebenarnya kita mengikat ilmu. Ya, dan saya kira kita semua sudah membuktikan dengan menulis, kita nggak jadi lupa. Ya, kita jarang lupa. Kita betul-betul bisa mengikat ilmu. Jadi ilmu itu berasal dari akal, lisan, dan ditulis. Seperti itu. Itu mungkin Pak Rudi, ya. Semoga tidak lebih dari 20 menit ya sebagai pemantik diskusi mungkin. Mohon maaf atas kekurangan kata dan penyelesaian. Saya kembalikan ke Pak Dr. Rudi. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Ahmad, luar biasa. Tadi yang bisa saya rangkum ya, bahwa menulis jangan ditunda, kemudian menulis juga bisa menggunakan gaya pada saat mengajar, kemudian bahasa ilmiah dan opini ilmiah serta teknik marketing juga harus digunakan. Barangkali nanti bisa dikembangkan dalam sesi tanya jawab. Demikian Bapak Ibu, kita akan lanjut ke pemateri kedua yang juga sangat luar biasa. Ya, sebelum saya persilakan waktunya, izinkan saya untuk membacakan rangkuman CV dari Bapak Dr. APT Hari Purnomo MS. Ini juga mohon maaf Pak, saya rangkum karena begitu panjang CV-nya, ada 49 halaman, jadi saya rangkum ringkas. Beliau lahir di Sleman 4 Agustus 1960, saat ini sebagai staf pengajar, peneliti, serta inventor di Fakultas Farmasi UGM. Pendidikan S1 dan profesi beliau dapat di UGM di bidang farmasi, S2 kemudian di UGM juga, serta S3 di ITB. Banyak sekali penghargaan yang beliau dapat, salah satunya dan beberapanya adalah sebagai salah satu inovator dalam Innovations Perspective tahun 2017, kemudian dari Kepala Pusat Inovasi LIPI, Direktur Eksekutif BIC tahun 2015 dan 2017, kemudian penghargaan Inovator Menristek Republik Indonesia tahun 2014, kemudian insan berprestasi berturut-turut ini dari UGM ya 2009, 2010, 2012 karena inovatif potensial paten ini terbaik. Beliau juga aktif dalam forum akademik, konferensi, seminar nasional internasional baik sebagai narasumber maupun pemakalah, ada banyak sekali ini listnya. Yang luar biasa, beliau juga sudah mempunyai paten granted maupun terdaftar. Publikasi artikel nasional, internasional telah diterbitkan dan tercatat juga ada 13 buku yang telah beliau terbitkan berkaitan dengan desain molekul obat, kimia komposisi, penemuan obat desain molekul biotika, molekuler docking, paracetamol, dan analognya, serta bidang terkait lainnya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Hari Purnomo, waktu dan tempat kurang lebih 20 menit. Kami persilahkan Pak Hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semua. Oh ya, tadi saya ralat ya. Saya S3-nya bukan di ITB tapi di UGM ya. S2-nya di ITB, S3-nya di UGM. Baik, kalau gitu saya akan karena waktunya terbatas, saya akan share tentang apakah bisa kelihatan? Masih menunggu proses Pak Hari. Bisa kelihatan? Ya, sekarang sudah muncul Pak Hari. Ya, terima kasih ya. Jadi mengapa harus menulis buku ya? Jadi mungkin ada persamaan tapi mungkin ada perbedaan juga tadi ya. Jadi saya mulai dengan nah ini ya. Jadi tadi Pak Rahmat tadi terakhir
sudah membahas dari segi agama ya. Kebetulan saya juga menulis begitu ya. Jadi kita kalau mau menulis buku itu harus ada motivasi ya. Motivasinya kalau saya itu pertama ibadah, jadi sama ya dengan Pak Rahmat ya. Jadi kalau tidak salah itu salah satu amal yang mengalir itu adalah ilmu yang bermanfaat ya. Jadi kalau kita menulis buku dibaca banyak orang kemudian bermanfaat, insya Allah itu akan jadi amal jariah kita. Nah itu jadi siapa tahu nanti ternyata banyak amal dari menulis buku begitu ya. Jadi tadi Pak Rahmat sudah banyak mengumpulkan ayat-ayatnya ya. Jadi seperti itu. Jadi bisa sebagai ibadah ya. Kalau ilmu kita itu bermanfaat dan dibagi ke banyak orang. Sebaliknya kalau kita punya ilmu tapi kita tidak bagi, itu saya khawatirnya nanti kalau yang beragama Islam itu khawatirnya di akhirat dimintai tanggung jawab ya. Dulu kamu sudah tak kasih ilmu, kenapa nggak disebarkan? Nah, saya takut nanti digebukin sama malaikat begitu ya. Kemudian juga sebagai cita-cita ya. Jadi nulis buku itu cita-cita ya. Saya punya cita-cita dua dulu itu ya. Pertama menjadi penulis buku, yang kedua menjadi penemu obat. Nah, tetapi ternyata kalau cita-cita itu harus ditulis lengkap ya. Jadi saya mungkin dulunya tidak lengkap sehingga saya sudah menemukan obat, tetapi belum beredar di dunia. Jadi mestinya mudah-mudahan bisa saya revisi ya. Jadi menemukan obat yang bisa beredar di seluruh dunia begitu ya. Kemudian menulis buku, saya sudah jadi penulis, tapi harusnya cita-cita saya itu menulis buku yang bisa bestseller, terkenal di seluruh dunia mestinya begitu ya. Jadi cita-cita itu harus lengkap begitu. Yang kedua itu kita menulis buku itu sebagai pembuktian keahlian ya, pembuktian keahlian. Sepandai-pandainya dosen di perguruan tinggi, kalau dia tidak menulis buku, maka hanya mahasiswanya yang tahu ya. Hanya mahasiswanya yang tahu, mahasiswa perguruan tinggi lain nggak tahu karena tidak pernah diajar di kelas begitu ya. Sehingga kalau kita menulis buku itu pembuktian keahlian, sehingga orang lain yang tidak kita ajar pun yang di luar universitas itu juga akan mengenal kita ya. Oh itu bukunya ini misalnya seperti itu. Nah kemudian yang ketiga itu menyampaikan ide atau gagasan ya. Jadi ide atau gagasan ini tidak bisa dibendung ya. Kalau naik pangkat bisa dibendung ya. Mungkin banyak juga ya yang merasa walaupun reviewernya itu ya nggak merasa, yang mengajukan pangkat itu merasa kok saya naik pangkat dipersulit ya Pak Hari. Jadi kalau naik pangkat itu bisa dipersulit, tapi kalau menyampaikan ide atau gagasan itu nggak ada yang bisa membendung. Nah itu keistimewaannya menulis buku ya. Yang berikut perlu keberanian ya. Hal ini kelihatannya sepele ya, tetapi perlu diperhatikannya. Jadi keberanian ya. Saya pernah menanyakan seorang guru besar ya, tidak saya sebut universitasnya ya. Nanti kena pencemaran nama baik gitu. Jadi saya tanya, Prof, ini kan bukunya sudah ditulis ini, kenapa nggak diterbitkan ya? Beliau menjawabnya begini, wah saya takut Pak Hari, padahal beliau ini guru besar. Saya takut Pak Hari nanti kalau ketemu plagiat di tulisan saya, wah jadi Jadi ketakutan ya. Jadi memang nulis buku itu perlu keberanian. Nah, sehubungan dengan keberanian ini ada miripnya dengan Pak Rahmat tadi ya. Jadi saya waktu itu di toko buku, kemudian baca-baca buku gitu ya. Ini bukunya seperti ini, kok bisa terbit ya? Nah, sama dengan Pak Rahmat tadi ya. Terus baca buku lagi, loh ini seperti ini kok bisa terbit ya? Kalau gitu saya harus berani. Jadi saya rasanya kalau seperti ini saya juga bisa bikin buku begitu. Jadi perlu keberanian ya. Jadi untuk menimbulkan keberanian, nanti Ibu Bapak silakan ke toko buku, baca-baca buku, nanti periksa-periksa kira-kira nanti akan ketemu bahwa Bapak Ibu akhirnya muncul keberanian ya begitu. Kemudian yang berikut modal atau pengetahuan yang akan dibagi ya. Jadi saya yakin Ibu Bapak di sini pasti ada pengetahuan yang spesifik ya, spesifik. Nah, paling tidak pada saat skripsi atau tesis atau disertasi itu pasti spesifik. Nah itu
itu bisa dijadikan bahan untuk sharing ya, sharing pengetahuan untuk menjadi buku begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah syarat naik pangkat. Nah ini buku-buku saya belum pernah saya pakai naik pangkat ya. Yang satu ini jangan ditiru ya. Jadi saya sejak tahun 2001 sampai sekarang 19 tahun saya nggak naik pangkat ya. Nah, jadi itu karena saya pernah terkena infasing sehingga kena penyakit, aduh males begitu ya, jangan ditiru itu ya. Kemudian yang ke-7 adalah perlu link penerbit. Nah, jadi ini kebetulan di sini ada misalnya Pustaka Belajar, Gajah Mada Press, Grafika Indah, Penerbit Handi, The Publish ya, Lambert ya. Nah, di sini kebetulan ada The Publish ya. Sudah sudah ada penerbitnya. Karena kalau kita sudah punya naskah tidak ada penerbitnya juga nanti Nah, ini buku-buku yang perlu dibaca ya. Jadi waktu itu saya tugasnya itu awalnya di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang ya. Jadi dari tahun 1985 sampai 2005 itu saya di Kedokteran Universitas Andalas Padang. Nah, di sana waktu itu mendatangkan Pak Ajat Sakri ya, Ajat Sakri yang sering ngadakan pelatihan nulis buku. Nah, waktu itu kalau mau nulis buku itu harus ngelamar ya. Harus ngelamar, ngajukan proposal ke dikti ya. Ke dikti kemudian nanti diseleksi, pokoknya susah untuk bisa mendapatkan ilmunya Pak Ajat Sakri. Nah, kebetulan Fakultas Kedokteran ini Universitas Andalas ini punya uang ya. Kalau gitu sekarang Pak Ajat Sakri kita undang ya. Diundang di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang ya. Jadi waktu itu kita mengadakan semacam workshop itu 2 minggu ya, 2 minggu. Nah, buku-bukunya kira-kira ini yang ditawarkan sama beliau. Nah, saat itu salah satu yang berkesan saya adalah selama 2 hari itu workshopnya itu hanya membolak-balik kalimat ya. Jadi ada kalimat yang panjang itu disuruh bolak-balik subjek, predikat, objek dan seterusnya. Kalimatnya panjang sekali. Awalnya bosan ya, tetapi lama-lama ternyata ada hikmahnya ya. Nah, setelah itu saya praktekkan ke toko buku, saya baca buku. Ternyata memang ada suatu kalimat itu isinya subjek semua ya. Saking panjangnya itu mana predikatnya. Nah, jadi akhirnya saya bisa ternyata kalau kalimat panjang itu juga harus teliti, jangan sampai seperti itu ya. Jadi saya menemukan suatu kalimat di suatu buku itu isinya subjek saja. Begitu. Nah, yang berikut adalah ini kata dan makna ya. Ini juga anjuran dari Pak Ajat Sakri ya, dari ITB ini Pak Ajat Sakri ini. Nah, kemudian ada bangun paragraf bahasa Indonesia ya. Jadi tentu saja kita juga harus pakai bahasa Indonesia ya, yang baik dan benar ya. Nah, ini juga menyusun laporan teknik. Nah, ini buku-buku yang ditawarkan waktu itu sebagai acuan selama 2 minggu workshop begitu ya. Nah, kemudian ilmuwan dan bahasa Indonesia. Nah, ini pengalaman saya sharing berbagi di Akademi Farmasi Samarinda yang sekarang jadi speaker Samarinda ya. Terima kasih pada Pak Eko, Pak Eka yang sudah Eka Siswanto yang sudah memberi informasi ke Pak Agung sehingga saya bisa diundang di sini gitu. Kemudian juga di Stikes Bakti Tunasusada Tasikmalaya begitu. Nah, jadi ini banyak jalan menuju buku ya. Jadi kalau yang sudah S3 itu disertasi bukan buku tetapi dapat menjadi bahan untuk pembuatan buku ya. Nah, jadi disertasi saya juga saya jadikan bahan untuk membuat buku begitu ya. Kemudian menulis buku dari naskah hasil penelitian mandiri atau bersama yang belum atau sudah dipublikasi. Itu juga bisa sebagai modal untuk menulis buku ya. Kemudian menulis buku dari akumulasi keahlian namun belum memiliki naskah ya. Kemudian menulis buku menjadi bagian dari proses pengajaran baik sebagai buku teks atau buku monografi begitu. Nah, membayangkan buku yang ideal ya itu dapat selesai ditulis dalam waktu yang singkat. Nah, ya. Jadi dapat selesai ditulis dalam waktu yang singkat ya.
Bahkan waktu itu saya menulis buku itu karena marah ya. Jadi saya pernah marah sama UGM, terus saya tulis buku. Nah, buku itu marahnya nggak usah saya jelaskan di sini. Jadi waktu itu yang jelas paten saya itu mau dibiayai untuk untuk PCT ya, supaya nggak hangus, itu nggak jadi. Jadi ingkar janji begitu, sehingga saya marah sama UGM. Kemudian saya tulis buku. Nah, buku itu awalnya saya suruh baca istri saya, tolong baca buku. Wah, ini masih kelihatan marahnya. Nanti kalau dibaca oleh pejabat UGM bisa bermasalah. Kemudian saya edit. Nah, sekarang buku itu tidak kelihatan marahnya, dan menjadi buku mendesain molekul sebagai analgetika itu. Awalnya marah itu. Kemudian bisa dicetak berkali-kali. Ya, harapannya begitu ya. Kemudian memenangkan penghargaan ya, kalau bisa ya. Bestseller, kemudian terkenal begitu ya. Nah, kemudian berpusat pada pembaca. Jadi diputuskan untuk apa dan kepada siapa buku ini ditujukan, menentukan pasar sasaran ya. Jadi kalau kita pengalaman saya waktu mengajukan ke penerbit itu ditanya ya, kira-kira prediksi pembelinya siapa. Nah, jadi salah satu contohnya misalnya, prediksinya ini untuk mahasiswa Fakultas Farmasi ya. Di Indonesia ada berapa fakultas ya, banyak sekali ya. Kemudian berapa dihitung, jadi targetnya jelas begitu ya. Jadi sejak awal sudah diputuskan, jadi targetnya apa ya. Jadi kalau target buku saya itu mahasiswa dan dosen ya, yang meneliti di bidang penemuan obat begitu. Nah, kemudian berpusat pada penulis ya. Jadi penulis adalah seorang ahli ya. Tadi sudah dikatakan bahwa yang S1, S2, S3 punya skripsi, punya tesis, punya disertasi. Jadi tetap dia harus PD sebagai seorang ahli ya. Jadi sebagai contoh misalnya waktu S1 saya meneliti B12 ya. Mungkin semua orang sudah tahu B12, tetapi saya yakin yang saya teliti akan berbeda. Itu bisa jadi bahan untuk sebuah buku begitu. Kemudian selalu yakin bahwa penulis bisa menulis ya, dan memiliki waktu luang untuk menulis ya. Begitu. Kemudian menyadari bahwa kemungkinan proses menulis buku bukan kerja sendiri, melainkan hasil kerja bersama dengan yang lainnya. Jadi kalau nggak bisa sendiri, kita bisa dengan orang lain ya menulis bukunya begitu. Nah, persiapan awal adalah menyadari akan menulis buku, bukan menulis artikel ya. Jadi tadi mungkin sudah dibahas ya bahwa menulis buku beda dengan menulis artikel ya, atau karya untuk mendapatkan derajat akademik tertentu. Kemudian menimbang antara keinginan dengan kemampuan untuk menentukan subjek buku yang akan ditulis ya. Jadi saya kemampuannya saya apa? Nah, kemudian saya keinginannya apa? Nah, itu harus disinkronkan ya. Harus disinkronkan. Jadi nanti bukunya supaya kita batasi di situ begitu. Nah, sebelum menulis itu baiknya ditentukan jadwal ya. Ini secara teori semua ya. Nanti prakteknya bisa berbeda ya. Ini kita ngomongin ideal ya. Tentukan jadwal ya. Misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali gitu ya. Kemudian informasi disusun secara logis dari awal sampai akhir sesuai dengan buku yang akan ditulis ya. Kemudian tuliskan garis besar yang akan dikemukakan, ide, pengetahuan, dan cerita kunci yang ingin dibagi dengan pembaca. Kemudian luangkan waktu secara teratur. Ya. Kemudian mulai menulis draft ya. Jadi mulai menulis mengacu pada daftar isi. Jadi kita membuat daftar isi sementara dulu. Buku kita itu kira-kira judulnya apa, terus daftar isinya seperti apa. Itu kita buat untuk sementara. Kemudian dilakukan secara bertahap dan teratur. Nah, ini yang penting berikutnya, terus menulis semua yang ingin ditulis. Hindari mengedit tulisan ya. Jadi kalau ini godaan ya, godaan misalnya tadi sudah nulis terus wah kalimatnya kok kayaknya nggak enak ini, terus balik ke situ lagi, wah nanti macet di situ ya. Jadi biarkan aja, nanti ada saatnya kita membaca lagi dan kita edit. Jadi hindari mengedit tulisan pada saat kita sedang nulis ya, biarkan saja ya. Nanti kita pada waktu saatnya ada. Setelah jadi nanti kita baca lagi, ya, di situ baru mengedit. Nah, teknik menulis. Menulis dapat dilakukan dengan berbagai cara, jangan tergantung satu teknik ya.
mengetik sendiri langsung pada media yang tersedia ya. Jadi kita ketik sendiri di web gitu ya, di laptop begitu ya. Kemudian juga bisa mengucapkan secara lisan dan langsung didampingi seseorang untuk mengetik lisannya menjadi narasi tertulis ya. Jadi kita butuh bantuan orang, misalnya kita malas nulis ya udah kita ngomong aja minta dituliskan begitu ya. Tetapi jangan seperti ini ya, mudah-mudahan nggak ada ya. Jadi jangan seperti ini ya, karena seorang guru besar itu punya uang gitu ya, terus ngasih referen pada seseorang ya. Tolong saya dituliskan buku ya. Ini referensinya. Wah, itu terima jadi. Itu kalau jadi buku sebenarnya yang nulis bukan profesornya, itu yang nulis yang asistennya itu ya. Jadi mudah-mudahan nggak ada ya. Nggak ada, mudah-mudahan begitu ya. Kemudian bersahabat dengan pembaca ya. Jadi hubungan baik dengan pembaca ya. Jadi di situ dikasih email atau WA gitu ya untuk kalau ada yang nggak jelas dari pembaca itu bisa menghubungi kita begitu ya. Dan jalin komunikasi di media sosial, layani pertanyaan pembaca dengan ikhlas ya. Jadi waktu itu saya berkesan karena ada seseorang yang baca buku saya terus menghubungi saya ya. Jadi saya waktu itu sudah siap-siap ya, karena saya harus bisa dikritik ya. Tapi ternyata pernyataannya bukan mengkritik, tapi bilangnya gini, karena buku yang saya buat itu ada software-nya, ada modulnya begitu. Terus yang bersangkutan bilang gini, saya sudah mempraktekkan modul komputasi yang Bapak ajarkan di buku. Sudah dari ujung sampai ujung saya sudah selesai Pak katanya. Jadi saya minta Bapak bikin buku lagi begitu. Wah, itu sesuatu yang membuat saya senang gitu ya. Terus saya akhirnya bikin buku yang ketiga yang ada software-nya untuk bisa dipraktekkan begitu ya. Keseimbangan ya. Jadi hindari kesamaan judul dengan subjudul ya. Kemudian keseimbangan bahasan ya, atau halaman ya. Kemudian keseimbangan teori dan praktek gitu ya. Nah, struktur penyajian itu bisa bentuk tulisan, nanti ada tabelnya, ada grafiknya, ada gambar ya, seperti itu. Kemudian temuan dan diskusi ya. Jadi untuk bidang sosial ya tadi Pak Rahmat tadi temuan dan diskusi merupakan porsi terbesar dari isi buku ya. Jadi kalau untuk bidang sosial saya pikir ini sangat perlu ya. Tetapi kalau bidang saya itu tidak terlalu istilahnya porsinya tidak terbesar gitu ya. Kemudian pendukung ya, terminologi yang standar digunakan secara konsisten ya dari awal sampai akhir untuk pengertian yang sama. Kemudian sumber primer itu disarankan ya. Yang berikut kutipan dari berbagai sumber diintegrasikan menjadi argumen yang logis ya. Kemudian referensi 10 tahun terakhir kecuali hal khusus ya. Kemudian pastikan keakuratan citasi. Kemudian membuat variasi sajian informasi melalui tabel, grafik dan sebagainya. Nah, pastikan tidak plagiat. Nah, ini ya. Ini yang ditakuti guru besar tadi ya. Ketika saya tanya kenapa nggak diterbitkan biar dibaca seluruh orang Indonesia, saya takut Pak Hari, takut nanti kalau di dalam buku saya ada plagiat gimana? Ya, seorang guru besar kemudian ketahuan plagiat nanti akan mencemarkan nama baik ya tentu saja. Jadi baik itu parafrase, kemudian plagiarisme sering terjadi karena tidak sengaja. Nah, ini, tidak sengaja. Jika ada jurnal dikembangkan menjadi buku, maka semua penulis jurnal harus menjadi penulis buku ya. Jadi kalau misalnya nulis bareng di jurnal, penulisnya ada 5, ya dalam menulis buku harus jadi penulis yang 5 itu. Jangan yang 4 karena hanya pinjam nama dalam tanda kutip terus dihilangin. Nah itu secara etika itu tidak diperbolehkan ya. Kemudian mengutip tulisan sendiri dalam buku terdahulu harus hati-hati agar tidak menjadi plagiarisme pada buku berikutnya ya. Jadi walaupun buku sendiri itu harus hati-hati walaupun karena bukunya sendiri tidak dikomplain ya, tetapi nanti kalau dipakai naik makan mungkin akan terjadi ini terdetek sebagai plagiarisme. Nah contoh kasus plagiat ini saya pikir contoh yang ya. Jadi saya pernah dapat cerita dari sebuah penerbit itu begini. Seseorang itu menulis buku begitu ya. Terus di dalam bukunya ini ada gambar kambing ya, gambar kambing.
Nah, celakanya yang punya foto kambing ini membeli buku itu dan melihat di dalam buku tersebut ada foto yang dia miliki begitu loh. Foto kambing saya kok ada di dalam halaman sekian buku ini. Akhirnya apa? Akhirnya komplain ya. Akhirnya komplain ke penerbitnya ya, dan penerbit dengan penulisnya akhirnya mengganti berapa puluh juta begitu ya. Jadi buku itu tidak menghasilkan uang tapi menghasilkan utang gitu ya. Kemudian ada lagi simbol perusahaan itu dijadikan sampul ya. Jadi ada gambar di internet diambil, kemudian dijadikan sampul buku. Nah kemudian buku itu kan ada di dunia maya kan. Nah kebetulan yang punya simbol perusahaan ini perusahaan di luar negeri. Nah itu baiknya ya. Jadi orang luar negeri ini juga baik juga ya. Jadi orang luar negeri ini menyurati ke penerbit itu katanya silakan dihabiskan yang sudah dicetak, tapi yang belum jangan diulangi dan dia tidak menuntut apapun ya. Nah beda dengan foto kambing tadi ya. Foto kambing tadi gara-gara ada di salah satu halaman dia dapat berpuluh-puluh juta begitu ya. Nah dan itu ditanggung sama penerbit sama penulis begitu. Beberapa teman, ada dua kalau nggak salah, 2 orang teman, saya nggak tahu mereka membuat sampul itu ada foto orang asing ya. Saya tidak tidak mengecek langsung apakah dia sudah mendapat izin atau belum. Kalau belum itu bisa dijadikan tidak izin ya, bisa dituntut sebenarnya ya. Nah itu saya nggak tahu kelanjutannya ya. Jadi foto orang asing gitu dijadikan sampul buku begitu ya. Nah itu harap berhati-hati seperti itu ya. Nah, perhatikan etika ya, hati-hati jangan melupakan orang yang berkontribusi pada penulisan buku tersebut ya. Jadi saya pernah menulis buku itu isinya adalah otak dari satu kelas mahasiswa ya. Jadi waktu itu ada mata kuliah farmakokimia dengan model SCL ya, Student Center Learning ya. Jadi tiap kelompok saya suruh presentasi, kemudian hasilnya itu saya edit ya, saya jadikan buku. Nah di situ ada kontribusi ya, harus disebut ya kontribusi dari yang ada di situ ya. Karena saya pikir ini sayang sekali ya, jadi banyak ilmu. Ini kalau nggak saya kumpulkan jadi buku, pasti nanti cuma jadi kertas yang akan dibakar gitu ya. Tapi kalau jadi buku, insya Allah pasti ada sisanya ya. Paling enggak di perpustakaan begitu ya. Tapi kalau ilmu yang bagus tidak dijadikan buku, itu nanti cuma hilang ya. Cuma hilang dibakar paling begitu ya. Dan menghindari tuntutan plagiarisme tadi ya. Begitu. Jadi revisi dilakukan jika ada hal yang harus direvisi ya. Jadi pada saat tadi setelah jadi buku kita baca lagi ya. Kalau memang ada informasi baru, nah itu bisa kita revisi naskahnya begitu. Nah, kemudian kita editing ya. Dilakukan setelah naskah buku selesai ya. Jadi saatnya mengedit ya. Jadi tadi misalnya tadi ada kalimat yang enggak karuan. Nah, pas kita edit ini ketahuan, oh ini saya ganti kalimatnya. Tapi jangan sekali-sekali mengedit pada saat menulis ya, itu nanti membuat macet nanti ya begitu. Nah, kemudian ini menuju penerbit ya. Ini ada penerbit The Publish ya yang pernah nawarin saya juga ya. Jadi untuk penulis yang awal itu biasanya itu kita kalau ke penerbit itu disuruh beli buku kita sendiri ya. Jadi misalnya buku kita itu harganya 50.000, kita harus membeli buku kita itu 50 biji, jadi 2.500.000 gitu ya. Itu gunanya apa? Gunanya biar penerbit itu tidak rugi ya. Jadi kita membiayai penerbitan kita sendiri gitu ya. Nah, alhamdulillah saya tidak mengalaminya ya, Jadi waktu itu naskah buku saya di Pustaka Pelajar langsung diterima, yang kimia komputasi itu langsung diterima sehingga tidak tidak membeli buku saya sendiri ya, tapi malah dapatnya setiap kalau buku kita terbit itu saya dapat 10 gratis ya. Kalau setelah diulang terbitnya dapat 5 begitu ya. Kemudian penerbit itu ada yang institusi, ada yang non institusi ya. Saya pernah juga berurusan dengan Gama Press ya, Gama Press kebetulan
dapat istilahnya hibah gitu ya, dapat hibah. Nah, waktu itu sebenarnya buku itu sudah masuk ke pustaka pelajar ya, dan draftnya sudah jadi, sudah bisa dibaca begitu. Nah, tetapi saya masukkan ke hibah itu. Ternyata diterima. Nah, diterima, yang saya sayangkan ternyata pas di Gamapres kok saya disuruh mengedit beratus-ratus molekul ya. Jadi saya nggak sanggup. Nah, ini beratus-ratus molekul saya nggak sanggup ini ya. Sehingga saya tarik ya. Tadinya dipotong 20 juta, saya tarik, saya mau terbitkan di tempat lain karena saya nggak sanggup kalau menggambar molekul ratusan lagi ya. Sementara di penerbit lain sudah bisa dibaca. Nah, sehingga saya tarik, alhamdulillah namanya Pak Agung juga waktu itu ya, Pak Agungnya Baikati ya. Baikati, jadi saya boleh menarik itu naskahnya, terus saya terbitkan ke pustaka pelajar dan uang 20 juta kembali begitu ya. Nah, tadi penerbit institusi tadi kayak Gamapres mungkin yang lain gitu. Nah, non institusi seperti Publis, kemudian Grafika Indah ya, pustaka belajar dan sebagainya ya. Jadi disesuaikan keadaan penulis dengan penerbit. Ada satu lagi. Mohon maaf. Ya. Waktunya tinggal 1 menit, Pak Ari. Oh, boleh. Menuju penerbit. Kemudian, ini buku pertama saya tahun 2011, kemudian kita revisi karena beda laptop sekarang sudah berbeda, saya revisi. Kamu daripada ganggu Bobi ya Maya, ambili jemuran itu nak. Nah, ini buku saya tinggal satu slide lagi, ini tinggal pustakanya dan buku-buku saya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, hanya sedikit ilmu, mudah-mudahan bermanfaat begitu. Baik, terima kasih Pak Ari, luar biasa. Ini yang dapat saya rangkum dari apa yang disampaikan Pak Ari, bahwa menulis itu perlu keberanian, juga niat ibadah, perlu tata bahasa yang baik dan benar, kemudian banyak sekali teknik untuk menulis dan hindari editing saat menulis buku. Ya, mungkin nanti bisa berkembang lagi saat sesi diskusi. Demikian Bapak Ibu untuk sesi pemateri kedua, kemudian akan dilanjut dengan sesi pemateri ketiga, yaitu dari Bapak Muhammad Rizky, berasal dari penerbit Dipublish, ini merupakan penerbit anggota IKAPI, dan juga penerbit buku yang memfokuskan penerbitannya dalam bidang pendidikan, serta pernah meraih penghargaan sebagai penerbit terbaik pada tahun 2017 oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tanpa berpanjang kalimat, kami sampaikan waktunya untuk Bapak Muhammad Rizky menyampaikan pemaparannya kurang lebih sekitar 20 menit. Kami persilakan, Pak. Ya, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua narasumber dan penulis dan juga Universitas Mullah Warakman yang sudah mengundang saya di sini untuk memberikan informasi sedikit terkait dengan penerbitan, terutama khususnya di Dipublish seperti itu. Saya memulai dari penerbitan. Ada penerbitan sendiri itu ada 2, yaitu penerbit mayor dan juga penerbit minor gitu. Setelah penerbit mayor sendiri itu adalah penerbit yang lebih besar atau bisa dibilang seperti contohnya Gramedia, terus penerbit Andi dan lain sebagainya, itu adalah penerbit mayor yang dimana mungkin sedikit berbeda untuk sistemnya di penerbit minor. Untuk Dipublish sendiri itu termasuk adalah penerbit minor. Untuk Dipublish sendiri adalah penerbit minor yang sistemnya sendiri kami menggunakan 2 sistem, yaitu self-publishing dan juga print on demand, seperti itu Bapak Ibu. Untuk self-publishing sendiri itu adalah penerbit mempunyai pasar pemasarannya itu di pasar sekunder, dan pasar primer tersebut atau pasar utama itu ada di penulis, seperti itu. Bagaimana yang dimaksud dengan pasar utama, yaitu asumsinya nantinya pasar buku tersebut itu ada di penulis, seperti misalkan Bapak Ibu dosen itu adalah pasarnya mahasiswa dan lain sebagainya yang sudah disebutkan oleh narasumber yang lain tadi juga begitu. Dan nanti kami membantu pemasaran bukunya itu via online begitu Bapak Ibu.
Jadi nanti kami ada divisi sales dan pemasaran buku itu untuk mengelola buku Bapak Ibu dipasarkan via online seperti di website, di sosial media, dan juga nanti ada di marketplace. Marketplace itu di antara lainnya adalah seperti Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya seperti itu. Dan terkait royalti yang nantinya didapatkan oleh penulis atau di sini adalah Bapak Ibu dosen, itu adalah 15% untuk penjualan secara reguler begitu. Dan 10% untuk pengadaan, karena begini, karena kami juga menjalin kerjasama dengan dinas, dengan perpusnas dan lain sebagainya, itu untuk pengadaan atau pembelian secara massal itu akan mendapat royalti 10% gitu Bapak Ibu. Jadi terkait dengan pemasaran utama sendiri atau pasar primer yang ada di penulis, itu sebenarnya kami membebaskan untuk penjualannya atau royaltinya seperti itu. Jadi kami tidak mengikat penulis harus menjual sekian gitu, tidak, karena sekali lagi untuk di pasar utama tersebut kami memberikan 100% keleluasaan kepada penulis untuk menentukan royaltinya sendiri seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk terkait dengan sistem satunya yaitu adalah print on demand. Jadi begini, kalau di penerbit mayor contohnya itu ada beberapa alur penerbitan yang memang di tempat kami atau di penerbit Indi itu tidak ada. Seperti contohnya adalah seleksi naskah. Jadi di tempat kami ini tidak ada seleksi naskah begitu Bapak Ibu. Dan nantinya juga jika memang sudah masuk ke proses itu nanti kami ada sistem namanya print on demand yang saya jelaskan tadi. Print on demand itu adalah kami mencetak dan menerbitkan buku sesuai dengan keinginan dan kebutuhan penulis begitu. Jadi tidak ada batasan penulis nanti harus menerbitkan atau mencetak sekian banyak begitu. Jadi kami sangat terbuka ketika penulis dan banyak penulis Bapak Ibu dosen yang memang biasanya untuk penilaian nilai kenaikan nilai KUM itu hanya membutuhkan eksemplar sedikit, itu kami bisa bantu. Biasanya Bapak Ibu dosen yang sangat terbantu di situ. Jadi biasanya yang memang harus cetak banyak ini di Publish sendiri itu tidak mengharuskan untuk cetak banyak, atau kami bisa mencetak dengan sesuai kebutuhan dan keinginan si penulis seperti itu Bapak Ibu. Jadi dua sistem tersebut yang memang selama ini kami gunakan seperti itu. Ya, yang selama ini akan membantu para penulis dalam menerbitkan bukunya. Dan setelah itu saya lanjut untuk di alur naskah, alur penerbitan yang ada di The Publish seperti itu. Jadi pertama alur yang digunakan di The Publish itu adalah untuk naskah yang sudah diberikan oleh penulis, nantinya akan kami berikan layout, akan kami layoutkan, akan kami proofreading. Jadi nanti biasanya itu masih ada typo, masih ada beberapa kaidah bahasa yang belum pas seperti itu, nanti akan kami bantu benahi di proofreading begitu. Setelah itu akan kami layoutkan, jadi tidak susah-susah penulis atau Bapak Ibu dosen ini untuk melayout. Kami akan bantu layoutkan dengan tim kami yang sudah profesional gitu. Akan kami bantu layoutkan, dan nanti setelah layoutnya itu selesai dari kami, akan kami kirimkan ke Bapak Ibu, dan kami menunggu apakah Bapak Ibu sudah setuju atau masih ada revisi yang tadi Bapak Heri Purnomo sampaikan. Jadi ada tahap revisi, di situ nanti Bapak Ibu bisa merevisi naskahnya, apakah ada yang kurang pas atau ada penambahan dan pengurangan dan lain sebagainya seperti itu. Setelah itu nanti naskah bisa dikembalikan ke kami, dan jika memang sudah disetujui untuk cetak, biasanya kami akan langsung masuk ke tahap ISBN dan nanti akan tahap cetak gitu. Dan di tengah-tengah tersebut untuk biasanya yang Bapak Ibu dosen ini informasi penting dan biasanya penasaran itu ada di biaya cetak gitu. Untuk di The Publish sendiri atau di penerbit minor itu biaya cetak itu ada. Jadi begini, biaya itu terbagi menjadi dua, biaya cetak dan juga biaya penerbitan gitu Bapak Ibu. Biaya penerbitan sendiri itu meliputi seperti desain cover, layout, ISBN, setelah itu nanti ada sertifikat dan lain sebagainya. Seperti itu adalah biaya cetak. Tetapi kalau untuk biaya penerbitan maksud saya, untuk biaya cetak itu khusus untuk hanya mencetak bukunya saja. Dan di sini penerbit The Publish mempunyai sistem atau kebijakan
penulis hanya membayarkan biaya cetaknya saja. Jadi untuk biaya penerbitan seperti layout, desain cover, ISBN dan lain sebagainya itu kami gratiskan seperti itu, atau tidak dikenakan biaya. Yang dikenakan biaya ditanggung oleh penulis itu hanya biaya cetaknya saja, dan nantinya akan kita pasarkan secara gratis dan kita bisa juga di-e-bookkan secara gratis di kami, karena memang untuk perpindahan atau modernisasi saat ini itu adalah untuk e-book begitu, karena mulai saat ini itu sudah mulai banyak buku yang di-e-bookkan, dan permintaan dari Perpusnas pun untuk saat ini sedikit sharing ya Bapak Ibu, untuk Perpusnas saat ini pun juga sudah mengharuskan yang dikirimkan ke Perpusnas itu adalah dalam bentuk e-book atau electronic book, bukan dalam bentuk cetak. Mungkin karena memang buku cetak yang selama ini kami kirimkan terus ke Perpusnas untuk sampel itu sudah semakin banyak di sana, jadi memang Perpusnas itu hanya saat ini membutuhkan e-booknya begitu Bapak.